warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan waktu untuk bisa menghadiri acara sosialisasi kepemudaan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Lurah Hargo Tirto atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati Bapak Dukuh Kecil Pertukuan Kecil yang pada pagi hari ini betul ya? Bapak Dukuh, Anda betul? Oke. Dan kemudian yang saya hormati kepada dari dinas dari Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada pagi hari ini masih dalam perjalanan kemungkinan. Kemudian yang saya hormati Ibu Ika Damayanti selaku anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang saya hormati ada narasumber pertama yaitu dari Mas Hening Hutomo Putro, Sarjana Pendidikan. Acara yang pertama nanti ada pembukaan yang akan diisi dengan pertama sambutan dari Bapak Dukuh. Kemudian yang kedua sambutan dari Ibu Ika Damayanti selaku anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian acara yang nomor 3, narasumber pertama yaitu dari Mas Hening Hutomo Putro, Sarjana Pendidikan. Kemudian yang nomor 5 ada dari Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang nomor 6 nanti ada tanya jawab. Kemudian yang nomor 7 penutup. Sebelum kita mulai ada baiknya jika kita mengucap doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam bisa mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menginjak acara yang pertama ada sambutan dari tuan rumah yaitu Bapak Dukuh Pertukuan Kecil. Monggo Bapak. Ya wiji wonten ing Bapak menika wonten teniku Pak Sanusi kanthi wilujeng ing sandikala. Shalawat salam kirasa kunjuk dhateng junjungan kita kanjeng Nabi samangke monggo anggenipun nyiniraken sandikala wonten ing yang menika ngantos paripurna ing samangke. Bapak Ibu yang hormati bilih namung wonten ingkang saged kawula aturaken minangka pangapun saking Pak Sanusi Langsung Ibu dan kawula matur wonten persengan katakan Bapak Saiful Pambutan kawula terkasih bidaya tauhid hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua sambutan dari Bu Ika Damayanti SIP yang beliau adalah anggota Komisi D DPRD DIY dan monggo Ibu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Adik-adik, apa kabar? Baik. Bapak-bapak ini, apa kabar? Baik. Jadi ada tokoh pemuda, ada juga tokoh masyarakat, sesepuh yang insya Allah saling sinergis ya dalam pembangunan masyarakat. Saya mau yel-yel dulu ya, seperti biasa. Kalau saya bilang pagi, Bapak Ibu, jawabannya luar biasa. Begitu ya? Siap? Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah masih semangat. Yang terhormat Bapak Ibu dari Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili dan juga tim. Kemudian yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan
yang mewakili dan juga jajarannya. Yang saya hormati Mas Hendri Hutomo Putro, beliau juga salah satu staf fraksi Partai Gerindra Daerah Istimewa Yogyakarta, tadi juga dari Jalan Malioboro bersama dengan Mas Jain langsung ke sini naik motor karena sudah biasa mendampingi saya di Dapil Kokap Pengasis. Dia udah nggak bawa mobil ini, beliau sudah naik motor karena udah tahu bedanya. Pak Sanusi dan juga keluarga, terima kasih yang sudah memberikan tempat untuk saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu dan adik-adik juga, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Karang Taruna dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih sudah hadir untuk memenuhi undangan pada pagi siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali Bapak Ibu adik-adik saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu adik-adik sekalian dalam acara ini, kalau tidak salah namanya sosialisasi kepemudaan. Jadi sosialisasinya ini diselenggarakan oleh Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sebelumnya mungkin adik-adik juga masih banyak yang belum kenal dengan saya nih. Jadi tak kenal maka tak sayang. Mungkin juga sudah ada yang kenal, tapi tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Ika Damayanti Fatmanegara. Saya ini adalah wakil panjenengan semua di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini saya diberikan amanah di Komisi D, yaitu adalah komisi yang membidangi tentang kesejahteraan rakyat, yang di dalamnya ada pendidikan, ada kesehatan, kebudayaan, dan masih banyak lagi. Yang dimana bidang tersebut itu alhamdulillah langsung bisa bersentuhan dengan masyarakat. Kemudian selain itu juga saya diberikan amanah di Badan Anggaran, yaitu badan yang membahas tentang anggaran pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah periode kedua saya. Yang pertama juga menjadi wakil panjenengan di DPRD Kabupaten Kulon Progo di Dapil Kokap Pengasih, dan waktu itu juga saya di Komisi B pernah, di Komisi A juga pernah, ini alhamdulillah di Komisi D. Apalagi ya yang bisa saya sampaikan? Saya kira itu ya, sudah banyak mungkin yang sudah kenal dan juga sudah beberapa kali kita ketemu. Kemudian ini sosialisasi ini sebetulnya adalah sosialisasi yang sengaja ingin kami sampaikan terutama untuk adik-adik para pemuda pemudi ya. Jadi kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu kita belum lama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, dan sebentar lagi kurang lebih 1 bulan lagi kita akan memperingati Hari Pahlawan Nasional. Biasanya kedua hari besar tersebut setiap wilayah itu pasti akan memiliki kegiatan-kegiatan atau event-event yang diselenggarakan. Betul ya? Nah, saya lihat beberapa tahun belakang ini ya, alhamdulillah nih bapak-bapak poros sepuh ini sudah banyak sekali memberikan ruang dan juga memberikan waktu, ruang dan untuk anak-anak muda supaya anak-anak muda ini lebih banyak bereksplorasi dalam memberikan kontribusi untuk pelaksanaan event-event tersebut. Jadi bapak-bapak ini biasanya sudah jadi pembina gitu, pembimbing gitu. Nah, nanti adik-adik ini yang jadi struktur pengurusnya atau struktur pengurus panitianya, betul ya? Nah, ini alhamdulillah sekali. Artinya apa? Artinya berarti bapak-bapak poros sesepuh ini sudah sangat paham betul bahwa PR kita itu sangat berat. PR-nya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai kepahlawanan kepada anak-anak generasi muda sekarang, supaya anak-anak muda ini lebih banyak berkontribusi secara nyata dalam pembangunan wilayah. Dan juga tentu saja supaya manfaatnya itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, dan lebih revolusioner lagi ketika manfaatnya itu bisa dirasakan oleh generasi selanjutnya. Kira-kira seperti itu. Dan
Ini juga menjadi visi dan misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD tahun 2022 dan 2027, yang salah satunya adalah percepatan penanggulangan kemiskinan. Jadi mungkin adik-adik belum tahu nih ya, mungkin udah ada yang tahu tapi ada yang belum tahu, bahwa menurut atau berdasarkan data kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo itu adalah kabupaten termiskin di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah ada yang tahu atau belum? Pak ini udah tahu nih. Kalau yang muda-muda ini kayaknya ada yang tahu, ada yang belum ya. Ya, jadi di Kabupaten Kulon Progo itu termasuk wilayah termiskin di DIY. Bahkan lebih mengerucut lagi, Kecamatan Kokap dan Kecamatan Pengasih itu adalah kecamatan dengan status miskin ekstrim. Meskipun ya kita ini tadi teman-teman saya itu masuk ke wilayah Kokapnya aja, ini orang Kokap ini kok rumahnya apik-apik. Kita lihat ya kanan kiri ini bangunnya tuh udah luar biasa, udah 2 lantai gitu ya, udah betonisasi semua. Tapi ternyata masih termasuk kecamatan miskin ekstrim, tidak hanya miskin tapi miskin ekstrim. Jadi kalau kita lihat petanya itu angkanya merah-merah itu Kecamatan Kokap dan Pengasih, luar biasa ya. Dan ada lagi yang lebih miris. Ternyata Kabupaten Kulon Progo itu adalah termasuk kabupaten dengan ODGJ tertinggi. Ya, di DIY itu nomor 1, nomor 2 di Indonesia. Se-Indonesia itu kita Kulon Progo itu nomor 2 loh. Wah, kayaknya ini habis ini kita cek kejiwaan semua ya. Gitu. Jadi artinya apa? Di tengah-tengah tadi para pemuda-pemudi yang sudah aktif dalam kegiatan masyarakat, masih banyak sekali masalah-masalah yang ada di masyarakat. Sekarang kalau kita lihat di TV-TV ini masih banyak sekali kasus-kasus kekerasan, bullying, gitu. Video-video anak-anak pelajar itu bully satu anak dikamplongi, ditendangi, yang lain cuma nonton. Itu kira-kira itu PR yang masih sangat harus kita perhatikan. Bullying, kekerasan sekarang di Jogja ini juga sudah mulai banyak kekerasan jalanan yang sering kita sebut kritik ya, meskipun kita nggak boleh nyebut itu kritik karena kritik itu kan artinya jalan-jalan ya. Tapi sekarang sudah banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Padahal kota Jogja itu adalah kota pelajar dan juga kota pariwisata. Nah, kemudian saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini tugas Bapak Ibu bagaimana supaya membuat keluarga ini menjadi keluarga yang tahan banting. Nah, yang muda-muda ini juga harus terus bereksplorasi supaya adik-adik ini punya daya saing. Nih sekarang ya, tidak hanya barang-barang kita saja yang bersaing dengan barang impor yang murahnya luar biasa, tetapi adik-adik ini juga harus baru menjadi sumber daya manusia yang punya daya saing dan juga menjadi generasi muda yang tidak gampang melenyek. Kalau zaman sekarang itu bahasanya generasi stroberi ya. Kalau kita lihat itu wah api abuing gitu ya, merah gitu kan. Tapi nek tiba sedikit melenyek langsung. Itu kenapa anak muda sekarang itu dibilang generasi stroberi. Tapi ada yang bilang ini, enggak kok kita tuh bukan generasi stroberi, kita tuh generasi mager gitu. Mager wae soalnya duit dolanan HP kalau keturun gitu, jumlahnya dodolan di Shopee ya, itu ternyata juga banyak yang seperti itu. Jadi dengan mager pun ternyata juga dia punya produktivitas yang luar biasa. Dikira tetangganya kayak di diskon dia kayak kok iso tuku mobil, iso tuku motor anyar gitu. Tapi ternyata memang dengan mager itu otaknya yang bekerja. Gitu. Ada yang lihat ya, ada yang seperti itu. Tapi biasanya nek ngeten niku nggih mung anu lah, mung napa jenenge alasan gitu. Ya, artinya gini, kita tuh mau ngajak adik-adik ayo kita produktif. Ayo kita jadi sumber daya manusia yang tangguh di segala macam kondisi. Mau lagi Covid, nanti mungkin ada pandemi apalagi kita nggak tahu, kita harus siap dengan hal-hal semacam itu. Tadi juga disebutkan dulu saya pertama kali nyalek itu tahun 2014. Umur saya 26 tahun ya. Saya pertama kali nyalek. Saya itu ora ngerti sing jenenge DPRD kabupaten ki opo, DPRD provinsi saya nggak paham. Saya juga belum pernah masuk partai sama sekali. Jadi saya masuk partai itu karena memang saya mau nyalek. Dan saya belum tahu tujuannya apa gitu waktu itu. Dan masih banyak juga yang bilang, wah kan bocah wingi sore. Itu tantangan kita anak muda.
Waktu itu saya masih paling muda, kalau sekarang sudah banyak ya umur-umur di bawah saya 22 aja sudah banyak yang nyalok kalau sekarang. Tapi kalau dulu zaman saya itu saya di Kulon Progo ini masih paling muda. Nah itu juga memang anak-anak muda ini banyak tantangannya karena bapak-bapak ini pasti pengalamannya luar biasa. Monggo adik-adik harus mau terbuka untuk ngasuh kawruh dengan beliau-beliau yang sudah punya pengalaman. Kita boleh bilang kita itu yang muda lebih punya kreasi, kita lebih punya identitas ya toh. Kita lebih kita lebih melek digital ya. Boy saiki rado. Boleh seperti itu, tetapi jangan lupa bahwa mereka pengalamannya luar biasa. Banyak hal-hal yang tidak tertulis yang mereka ketahui dibandingkan kita. Karena jam terbang, karena mereka sudah lahir berpuluh-puluh tahun di atas kita. Ya. Jadi kita sama-sama harus terbuka kepada generasi tua. Begitu pula saya yakin bapak-bapak ini dengan melihat beberapa event-event yang ada di wilayah, saya kira anak-anak muda ini lebih diberikan porsi yang cukup besar dalam memberikan kontribusi untuk pembangunan. Nah, kemudian kami juga sangat ingin sekali mengajak adik-adik ini tadi untuk berwirausaha secara mandiri, ya. Selain andil partisipasinya banyak dalam pembangunan, ini kita tuh secara finansial nggak kuat, orang itu bisa pede, itu biasanya karena finansialnya kuat. PD, karena nyekel cecekel ya bahasanya ya. Nek cecekel itu wong iki PD. Terus napa mboten? Nggih to? Nek ra cecekel gaweane terserah keseluruh gitu. Wong kula yang sering ngalami kok niku. Tapi nek dompete ana isine mesti kita tuh jadi PD. Artinya apa? Selain kita andil untuk masyarakat, kita juga harus menyiapkan finansial kita. Okay. Supaya apa? Tidak cuma kita yang sejahtera, tetapi pada akhirnya nanti juga bisa mensejahterakan masyarakat. Okay. Kami di DPRD tidak hanya sekedar mengajak, tapi kami juga punya beberapa kebijakan. Melalui fungsi legislasi kami sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan, misalnya Perda nomor 8 tahun 2021, Perda nomor 8 tahun 2011 itu perdanya itu adalah untuk menguatkan UMKM. Sehingga apa? Toko-toko modern, pusat perbelanjaan itu kita batasi betul. Tidak sembarangan mereka bisa mendirikan pusat perbelanjaan. Supaya apa? Supaya UMKM-nya kuat. Okay. Kemudian melalui fungsi anggaran, kami itu banyak sekali program-program. Karena kalau untuk kesejahteraan masyarakat, saya kira ini tugasnya lintas sektoral ya, tidak hanya tugas Balai Pemuda dan Olahraga, tetapi banyak sekali. Misalnya kalau dari Dinas Pendidikan di Pora ya, itu ada pelatihan digital marketing ya, digital marketing, ada juga program wirausaha. Misalnya gini contoh, misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu jenengan itu punya produk misalnya. Apa di sini produk apa yang diunggulkan sekarang? Gula semut ya. Nah, gula semut. Pasti bapak-bapak dan ibu-ibunya panjenengan itu memiliki kendala digital. Lihat ngedel kepiye. Bagaimana cara memasarkan secara online? Kalau kita push atau kita paksa mereka untuk belajar ini, Android, iPhone dan lain-lain digital, susah, sulit, dan itu akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi saya kira untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya usaha-usaha mandiri itu monggo sama adik-adik ini didukung. Jadi adik-adik mungkin bisa bersifat melewati Karang Taruna atau basis kepemudaan yang lain, monggo silahkan nanti bisa mengikuti pelatihan digital marketing. Di situ nanti akan diberikan pelatihan bagaimana caranya memasarkan produk-produk secara online. Pelatihannya itu 1 bulan, udah bisa ngoni ya mas, sebulan ya mas itu digital marketing. Oh seminggu, oh malah cepat seminggu. Digital marketing cuma seminggu, terus nanti masih bisa ngoni ya mas, ada sangunya setiap hari, diberikan sertifikat, ada peralatannya nggak mas? Oh laptop, dikasih laptop. Nah wes ya, ada pelatihan-pelatihan seperti itu dan masih banyak sekali pelatihan. Jadi sinergis ya, yang punya produk tidak harus belajar bagaimana caranya memasarkan. Ini tugas anak-anak muda yang memasarkan gitu. Kemudian nanti ada lagi pelatihan kalau untuk ibu-ibu misalnya aku kok pengen dodolan nih, nggak punya produk tapi saya pengen gitu. Mungkin ada lagi kita pelatihan namanya pengolahan makanan.
itu 1 bulan dikasih samu selama sebulan, dikasih sertifikat, di akhir nanti juga diberikan alat masak memasak. Nah, gitu. Ada lagi siapa lagi di sini mungkin pertukangan kayu itu juga ada. Jadi sebetulnya pelatihan yang ada di provinsi itu programnya banyak sekali. Nanti silakan mungkin bisa tanya jawab atau kira-kira apa yang mau diajukan nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pada intinya saya itu cuma pengen UMKM kita maju, pemuda-pemudanya juga maju. Saya yakin ketika ada peningkatan itu pasti ada pengurangan. Dengan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan UMKM, maka pengurangannya apa? Pengurangan kemiskinan, pengurangan stunting, pengurangan kekerasan, dan masih banyak lagi. Kita berharap pengurangan yang sifatnya negatif ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banggakan mas-mas, bapak dan bapak-bapak yang hadir dalam acara sosialisasi kepemudaan pagi hari ini. Tapi sudah dikenalkan ya, nama lengkap saya sebenarnya RM Hutomo Putro. Saya yang tugasnya, tupoksinya mendampingi Ibu Ika Damayanti dalam kegiatan di masyarakat. Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan terkait sosialisasi kepemudaan yang sebenarnya di kepemudaan ada dua, yang satu kepemimpinan dan kewirausahaan. Di Balai Pemuda Olahraga ini sebenarnya banyak sekali program-program dan kegiatan-kegiatan yang bisa diakses oleh kaum pemuda-pemudi. Sebelumnya sudah tahu kantornya belum? BPW ini kantornya ada di alun-alun itu, tepatnya di sisi timur Sasono Luhur. Mungkin kalau main ke Akit nanti ada sisi timur ada bangunan seperti apa nih, dalam gitu. Nah itu kantornya begitu. Kemudian BPW itu juga memberikan berupa program-program seperti ada pelatihan pagi baca juga, kemudian ada pemuda pelopor juga. Nah, salah satunya juga tadi yang disampaikan oleh BK ada namanya program bisnis online. Nah, bisnis online itu nanti teknisnya itu kelompok, tapi harus di bawah 30 tahun. Jadi misalnya bapak-bapak punya putra-putri yang masih usianya di bawah 30 tahun, nanti monggo silahkan bisa mengakses. Caranya cuma proposal, kelompok, dan 3 orang. Nah itu nanti 1 orang mendapatkan laptop satu-satu. Latihannya selama 1 minggu. Kalau bagaimana cara mengiklankan di medsos, kemudian bisa belajar desain, karena ini pelatihan itu juga tidak cuma pemasaran. Jadi teman-teman nanti akan diajarkan bagaimana kita untuk mendesain, termasuk mungkin teman-teman ada
tapi pelaksanaannya di tahun 2025 karena kita katakanlah menggunakan dana apbd seperti itu. Dari teman-teman semua mungkin ada produk-produk ataupun jenis usaha yang bisa dipromosikan itu juga bisa di bidang UMKM. Nanti ada seperti pameran itu nanti juga bisa mengangkat produk-produk UMKM lokal yang dimiliki oleh teman-teman yang ada di wilayah kecil ini. Seperti itu. Banyak sekali program-program yang bisa diakses teman-teman sebenarnya. Mungkin dari ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga anak-anak dari kelompok ini yang nantinya harapannya bisa meningkatkan pendapatan, dapat meningkatkan kesejahteraan termasuk di wilayah Hargotito ini. Nanti mungkin teknisnya bisa di sesi tanya jawab ya. Mungkin karena ini sudah rapuh, mungkin dapat dilanjutkan ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti inilah kondisi jalan nih daerah Kulonprogo Ibu. Ya, yang ditunggu-tunggu ini ada Ibu Rini Agniawati. Beliau adalah Kepala Seksi Pemuda di Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, langsung saja nih nanti untuk program-program apa yang bisa diakses di BPO. Monggo Ibu Rini, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, Ibu Ika Damayani Fatmanegara SPP, teman-teman perawat saya, Bapak Ibu masih semangat? Sebelumnya puji dan syukur kepada Gusti, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul untuk bersilaturahim dalam rangka sosialisasi kegiatan kepemudaan dan tentu saja yang ada di teman-teman kepemudaan. Tetapi mungkin saya Rini selaku Kasih Pemuda di Balai Pemuda dan Olahraga DIY akan melengkapi dari apa yang sudah disampaikan. Saya ada di level provinsi, merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pendidikan. Kalau Dinas Pendidikan pasti Bapak Ibu perso karena semuanya pasti sekolah di SD, SMP gitu pasti masuk ke Dinas Pendidikan gitu. Dari sekolah telepon di Mas. Itu salah satu divisinya. Saya itu yang menangani kepemudaan dan keolahragaan. Kepemudaan itu kegiatannya ada beberapa. Ini nanti kalau saya bercerita bagi bapak-bapak, ibu-ibu, nanti disampaikan ke putra wayah, kalau sudah punya putra wayah, karena program di tempat kami itu sasarannya usia 16 sampai dengan 30 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009. Tetapi program kami terbuka untuk siapapun yang tinggal di wilayah ini. Programnya apa? Pertukaran pemuda ada pertukaran pemuda antar provinsi, ada pertukaran pemuda antar negara, ada. Saya pengen kan Korea mereka sakit make. Kemudian pemuda pelopor itu beberapa waktu yang lalu Bu, saya ke Kulon Progo, ke tempatnya Mbak Koriah, salah satu pelopor untuk Kampung Pramuka.
itu kemarin maju pemuda pelopor tingkat nasional ya. Kemudian pasangan inspiratif juga Bu Care Purwosari yang masih punya anak kecil Korea itu pemuda pelopor itu siapapun yang berusia 16-30 tahun bisa mempelopori para pemuda di wilayahnya, termasuk pemudi juga, untuk aktif di beberapa bidang. Bidangnya ada pendidikan, sumber daya alam dan pariwisata, kemudian teknologi IT, kemudian pangan, kemudian sosial budaya. Kemudian ada lagi program pelatihan pemuda di kantong kemiskinan. Tahun 2021 saya ada program Bu di Kulon Progo itu untuk Kokap sama Sartosari. Pelatihan pemuda di kantong kemiskinan itu ada pelatihan pemasaran online-nya, kemudian mendapatkan laptop untuk pesertanya juga, tetapi laptopnya berkelompok. Kemudian sentra pemberdayaan pemuda itu pemuda yang berkegiatan aktif, misalnya bidang pendidikan, bidang seni budaya, agama juga bisa. Kemudian bulan Oktober ini tanggal 19 nanti kami akan ada lomba sentra kewirausahaan pemuda. Kalau teman-teman Bapak Ibu ada yang memiliki sentra kewirausahaan pemuda, monggo, hadiahnya totalnya 125 juta. Jadi kalian tidak kenal kidul ngasto proposal itu nanti kami pending, kemudian ada presentasinya tanggal 19 Oktober dan hadiahnya akan diberikan Pak Gubernur pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober bagi pemuda yang terdaftar dalam BTKS, kemudian dan atau berprestasi itu bisa cukup lumayan per tahunnya 10 juta. Oke, jadi nanti silahkan merapat pada pengadaman nanti gitu. Kemudian ada kegiatan juga pelatihan pemasaran online. Nah, ini yang selama ini ya digital marketing itu ada di tempat kami juga. Itu pelatihan selama 5 hari, kemudian nanti ada fasilitas berupa kuota pulsa, kemudian pelatihannya itu 5 hari bekerja sama dengan pihak Lamikom. Kemudian ini yang terakhir proposal yang direkomendasi Bu Ika Damayanti. Masing-masing peserta akan dapat 1 laptop, 1 kelompok 3 orang. Tapi syaratnya harus rekomendasi Bu Dewan, sehingga nanti yang bisa mengupload ke SIPD juga dari teman-teman Korlap. Jadi itu bisa diakses, monggo. Kalau di sini ada yang berkeinginan untuk bisa pinter memasarkan produk-produk itu, nggak harus produknya sendiri Bu, sehingga nanti bisa produknya orang lain, bisa juga sumber daya alam yang di sini. Saya tadi lewat semua api kok itu jangan-jangan ada objek wisata bisa diangkat lagi lebih bagus lagi ya guys. Nanti Bapak Ibu teman-teman pemuda bisa mengakses program di 2025 sehingga usianya saat ini maksimal 28. Proposal sudah mulai masuk ya Bu. Kita harapannya akhir tahun ini sudah masuk. Karena nanti untuk kita mekanisme kita nanti kita serahkan ke Pemda, kan nanti juga ada waktunya. Nanti kalau bisa nanti ke saya nanti kalau bisa akhir tahun. Nah, ini akhir tahun diberi kesempatan. Jadi ini nanti pun betul masuk.
Ini Bapak Ibu berikan kesempatan seluas-luas karena ya kalau zaman dulu uang masarnya itu kan pasar, tapi sekarang bakul pasar aja udah banyak yang menggunakan aplikasi, sehingga mari kita bisa belajar sedikit demi sedikit dengan diberikan modal oleh Bapak Ibu Ika Damayati. Nantinya Bapak Ibu harapannya bisa mandiri, punya kemampuan untuk memasarkan berbagai macam produk, baik produk sendiri maupun produk yang ada di lingkungannya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan berbagai macam program yang ada di tempat kami. Bapak Ibu nanti bisa menanyakan lebih lanjut tentang hal-hal terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ika, oleh Mas Korla. Nanti bisa ada sesi berikutnya, ada tanya jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di HI. Nah, setelah kemarin saya buka web HI ternyata di HI. Nah, setelah kemarin saya buka web HI ternyata berbayar. Ketangger lagi masalah dana. Bila beli kulon progo, ya kita ada juga namanya lumbung mantaraman, mangan opo sing ditandur, nandur opo sing dipangan. Jadi saya berharap UMKM kita itu meningkat, tetapi yang kita belinya jangan kemana-mana, belinya jangan impor, produk-produk impor. Karena sekarang kalau kita lihat di marketplace, kita itu sudah bersaing dengan produk-produk impor. Apalagi produk-produk Cina yang luar biasa murah itu. Makanya sekarang kan di Tanah Abang ini kan sekarang lagi booming ya, karena adanya TikTok Shop itu, akhirnya pasar Tanah Abang ini jadi sepi. Ternyata tidak hanya karena online, tetapi karena yang dijual di online itu adalah barang-barang impor, barang-barang Cina yang luar biasa murahnya, jauh dari barang-barang kita. Nah, saya kira itu. Dan saya juga berharap ini, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Rini, ya, tadi ada pelatihan juga sampai ke luar negeri. Saya sangat berharap untuk membangun Kulon Progo, adik-adik nanti yang sudah dikasih pelatihan, yang sudah sampai kemana-mana cari pengalaman, tolong kalau sudah pinter, baliklah ke Kulon Progo untuk bangun Kulon Progo. Ngaten ya? Untuk mengakhiri acara pada pagi siang hari ini, kita ucapkan alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara bila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekian dari kami, dan terima kasih kepada mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu sudah meluangkan waktu hadir di acara sosialisasi pagi siang hari ini. Akhir kata dari saya, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda-pemudi Keji, Sukses!